jawab. Nanti saya jawabnya tentunya dengan ahlinya yang sekarang sedang dihadiri oleh salah satu tim konsultan kita, yaitu Bapak Wawan Rusman. Apa sudah Bapak Wawan Rusman? Saya akan langsung memateri Bapak Ibu. Sudah siap semuanya? Karena waktunya singkat maka harus fokus. Jangan pegang handphone, ya kan, apalagi baca WA nanti closing priority, ya kan? Ini nggak usah dibaca dulu. Closingnya nanti setelah training. Siap? Siap. Oke. Karena ini waktunya singkat. Bapak Ibu, kalau kita bicara pertanian, ternyata yang membuat pertanian kita bagus bukan hanya pupuk, benar nggak? Bisa nggak pertanian bagus gara-gara pupuknya bagus gitu? Tanpa memperhatikan yang lain, bisa nggak? Nggak bisa. Tanya sama petani. Pupuknya bagus, kalau airnya nggak ada gimana? Nggak bisa, betul kan? Artinya kita harus paham tentang agroekosistem yang mana di sekitar pertanian ini harus terpenuhi. Ada komponen biotik, komponen abiotik, ini semuanya mempengaruhi dunia pertanian yang sedang kita geluti sekarang. Jadi Bapak Ibu, eco farming memang sudah terbukti pupuknya bagus, tapi Bapak Ibu nggak boleh ngomong bagus kalau yang lainnya tidak terpenuhi. Contoh nggak ada airnya tetap bagus pokoknya, ya, nggak bisa, betul ya? Itu namanya Anda nggak punya ilmu tapi ngawur. Meskipun eco farming memang nggak bagus. Ya, next. Kita harus lihat ya tanah itu seperti apa idealnya, warnanya, ya kan? Kemudian pH-nya. Maka teman-teman ini nanti dibekali dengan beli alat pengukur pH tanah. Karena ternyata tanaman itu ada aturan pH-nya sendiri-sendiri, ya kan? Tanaman tertentu pH standarnya sekian sampai sekian. Kalau dengan pH yang jauh lebih rendah, nggak akan bagus pertumbuhannya. Meskipun dipupuk kayak apapun, nggak bagus pertumbuhannya karena pH-nya tidak sesuai. Nah, Pak ini udah dipupuk, ya kan? Kok nggak tumbuh-tumbuh ya, Pak? Konten, gitu kan? Udah dikasih eco farming, udah dikasih macam-macam, tapi kok kayaknya nggak ada efek. Nah, itu bisa jadi tanda-tandanya pH-nya memang tidak sesuai. Maka butuh langkah yang lain. Butuh langkah yang lain, bukan hanya butuh dikasih eco farming. Paham di sini? Sudah fokus belum semuanya? Sudah fokus ya. Lihat ke sini, jangan kita sendiri. Next, karena ini training singkat, gratis, efektif, efisien, dan boleh tanya. Kemudian tanaman juga kalau mau bagus, sudah jelas kita harus perhatikan kira-kira terpenuhi nggak unsur haranya. Oh ini pokoknya pakai eco farming 100%. Kita lihat pertumbuhannya. Ternyata pertumbuhannya kok kayaknya nggak bagus. Kita biarin aja Pak, sampai panen kita sudah pasti nggak bagus. Maka butuh langkah-langkah di tengah jalan. Kita harus tahu kalau kelihatannya pertumbuhannya kok mulai sudah nggak bagus, berarti ada yang kurang. Nutrisinya berarti kurang, nggak cukup ini. Nah ini kita perlu lihat. Ada di satu tempat pakai eco farming 100% langsung bagus, nggak ada apa-apain. Nah gitu ya. Di tempat Anda melakukan maunya mirip, tapi kok nggak bisa ya, kok masih nggak bagus. Anda bingung gitu kan? Tapi ada maksain, yakin nanti juga bagus. Bunuh diri, Pak. Karena pertanian itu bisa diukur. Umur sekian, kalau nggak kelihatan perkembangan, udah pasti nanti akhirnya jelek. Ini harus paham. Ada namanya, dan kawan sampaikan tentang perkembangan vegetatif dan perkembangan generatif. Jadi kita harus bisa melihat kalau di umur 30 hari belum kelihatan efeknya. Nah ini perlu, berarti ada yang kurang. Nah jadi kita harus berjaga-jaga. Paham? Next. Komponen lainnya mempengaruhi airnya, udaranya, hidrogennya, iklim, cuaca dan sebagainya. Next. Ini contoh ada gambar seperti ini. Anda lihat ini gambar padi. Padi ini bisa hidup dengan sangat bagus bukan karena ada NPK-nya doang. Betul? Kalau mataharinya kita tutup gak ada cahaya hidup Pak? Atau nggak usah ada air? Atau nggak usah pakai mikroorganisme dan sebagainya? Ini semuanya mendukung pertanian. Jadi meskipun Anda sudah bawa eco farming yang ajaib, Anda nggak boleh menyepelekan hal-hal yang lain. Paham di sini? Oke, apa sudah tanya semuanya dulu loh ya? Nah, problem yang terjadi umumnya di pertanian adalah saat ini kebanyakan yang terjadi kita sebenarnya udah paham, cuma nanti kita bawa 1 liter. Cukup kita bertanya sama petani, Pak masalahnya apa Pak? Kenapa Pak? Apa yang terjadi? Gitu kan? Mungkin misalnya pupuk mahal, betul kan? Petani nanti ngaku sendiri, pupuk sekarang susah Mas.
jadi bingung. Walaupun ada mahal, misalnya begitu ya. Jadi ini kita harus dengar dulu cerita-cerita dari para petani asli, ya. Karena kita ini kita dalam hati memang bukan orang pertanian, tapi nggak usah ngaku juga, Pak. Mohon maaf ya Pak, saya sebenarnya nggak ngerti pertanian. Nggak usah ngaku gitu juga lah. Ya. Cuma kita paham aja, nggak usah terlalu terbuka juga, tapi nggak usah komentar juga. Kita dengarkan aja dulu, kita sharing. Karena kalau Anda udah pakai baju eco farming, jangan bilang nggak ngerti pertanian. Loh, bener nggak? Nanti pakai baju eco farming pede, tapi mohon maaf ya Bu, saya nggak ngerti sebenarnya ini. Lalu mau ngapain pakai baju eco farming? Ditulis lagi, tim penyuluh. Dikasih tempelan kan agak keren ya. Nah makanya ini Bapak Ibu, kebanyakan yang terjadi di luar sana selain daripada susahnya pupuk dan sebagainya, yang terjadi begini, bahwa kebanyakan petani kita ini hanya pintar menggunakan teka-teki pupuk. Selama ini petani kita itu ahlinya kebanyakan saya bilang hanya menggunakan teka-teki pupuk. Berapa mili, berapa liter, berapa mili, berapa liter. Pupuknya nggak ada, mesti. Nah, itu yang terjadi, betul kan? Nah ini selama ini ahlinya gitu-gitu aja. Padahal mereka selama ini tergantung sama penggunaan pupuk pestisida anorganik selama ini. Pas mulai nggak ada, bingung juga. Kalaupun ada, ternyata efeknya luar biasa Pak. Ternyata penggunaan yang berlebihan, yang tidak bijaksana menyebabkan banyak kerusakan, benar nggak? Petani maunya padinya itu hijau, kasih pupuk yang mengandung unsur N, langsung hijau, petani tersenyum, gitu kan? Tapi dia lupa tanahnya nanti terracuni. Nah dia lupa hari ini kelihatan bagus, tahun depan sudah mulai tidak bagus lagi. Nah itu yang suka lupa, karena dia maunya tanamannya bagus, tapi tanahnya nggak diurusin. Next, ini kerusakan-kerusakan yang tadi. Kemudian organisme penyubur tanah ini mati karena kita keseringan nyemprot obat. Penyubur tanah ini kan sudah alami Allah ciptakan ada di sekitar kita ini. Dia membantu menyuburin tanah, bantuin para petani, tapi mati Pak. Akhirnya petaninya sendiri yang pusing. Kenapa mati? Oh diracuni terus. Betul kan? Nah ini yang terjadi. Organisme penyubur tanah itu pada mati sehingga tanah-tanah kita ya jadi sudah dilihatnya seperti tidak layak lagi, sudah susah lagi buat ditanamin. Next, yang ketiga adalah matinya musuh alami hama dan munculnya hama yang resisten. Ini yang luar biasa. Sekarang hama-hama itu disemprot malah ketawa mulutnya, disemprot malah dada-dada, ya kan? Nggak mati-mati dia. Kenapa? Muncul hama-hama yang resisten. Resisten itu begini, karena keseringan dia terkena dampak daripada anorganik, lama-lama dia kebal. Ibarat kalau orang tuh punya imunitas, yang punya imunitas tapi masalahnya hamanya yang repot. Bukan tanamannya tapi hamanya. Tolong semuanya jangan bersuara, fokus di sini aja ya. Karena suara Anda terdengar sampai telinga saya. Karena ruangan ini menggema. Next, yang keempat adalah produk pertanian mengandung residu. Ini yang kita banyak yang menyadari Pak. Banyak produk pertanian kelihatannya seger, fresh, konsumsi ternyata banyak mengandung residu, ya, residu kimia sintetis yang mana meracuni tubuh kita, menyebabkan banyak penyakit degeneratif, menurunnya kinerja apa? Limpa gitu ya. Apa yang buat nyaring racun apa Pak? Betul. Gitu kan? Dan petani yang nggak pernah makan semangka. Tapi kalau Anda bukan petani, nggak tahu, wah semangkanya gede, gitu kan, merah kan, wah Anda langsung pengen makan, kayaknya yang seger gitu kan. Ternyata mengandung banyak residu. Dan itu sudah kita pernah menemui di beberapa tempat yang mereka emang nggak makan produk mereka sendiri, mereka nggak makan, karena mereka tahu cara bikinnya. Kira-kira saya mau tanya, kalau cara seperti ini kita kembangkan terus, kira-kira dapat maju nggak pertanian kita? Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu bertamu ke rumah saya kasih racun sedikit meskipun nggak mati dan nggak pusing, saya dosa nggak? Nggak mati dan nggak pusing loh Pak. Halo, saya dosa nggak? Setiap Anda datang saya kasih racun sedikit, Anda nggak pusing dan Anda nggak mati. Yang saya lakukan
dosa nggak? Nah, Anda ya. Kira-kira kalau tadi memasukkan sesuatu ke dalam makanan atau dimakan orang lain menyebabkan penyakit, dosa nggak? Enggak ya? Kalau saya dosa, kalau Anda enggak? Ya. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kita di sini bukan hanya mau jualan pupuk, bukan. Kita di sini bukan hanya masalah itu. PT BES ini memang dari awal sudah biasa dengan berdakwah bahwa sebelum ada eco farming, PT BES punya visi bagaimana membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Betul? Dengan produk eco-racing, PT BES mengurangi emisi gas buang. Dengan eco farming, ya kan? Bagaimana kita membangun pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Dengan motonya ya eco farming, lahan subur, petani makmur. Maka bukan hanya kita semata-mata untuk mengenai duitnya saja ya atau bisnisnya, enggak, tapi memang PT BES memang diajarkan bagaimana kita semuanya mitra PT BES oleh ownernya, oleh bagian dari sistem perusahaan ini bahwa hidup ini bukan hanya untuk dunia, tapi hidup ini untuk akhirat. Makanya mohon maaf kalau saya akan bilang hati-hati, jangan-jangan apa yang kita lakukan kelihatannya baik itu tidak baik. Tapi insya Allah kalau semuanya udah niatnya baik sekarang, ingin membangun pertanian yang ramah lingkungan, insya Allah bernilai pahala dunia dan akhirat. Apa saudara semuanya? Next lagi. Oke, sekarang next lagi kita akan bicara tentang bagaimana solusinya. Oke, saya mau tanya, kira-kira solusinya apa nih supaya pertaniannya sehat? Solusinya kita melakukan sosialisasi terus, dimulai dari diri kita sendiri. Kita sadari bahwa pertanian ini harus diubah dengan lebih baik. Kita semuanya melakukan seminar ini secara rutin, ingin menyampaikan pesan ini dan semoga nanti banyak orang yang akan tersampaikan pesan ini. Jadi dimulai dari diri kita semuanya, kita rubah pola pikir kita, cara bertani kita rubah mindset bertani kita. Setuju kan? Bagaimana kalau kita bertani harus sehat, ramah lingkungan, niatnya berkah. Setuju kan? Kalau kita mau pakai produk-produk, pakai yang organik, yang ramah lingkungan. Setuju kan? Kalau kita mau biayanya murah, maka kita mulai mengamalkan bagaimana pertanian terpadu, bagaimana sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita punya sawah, kalau kita punya pertanian, usahakan pelan-pelan kita punya ternak. Kenapa? Pupuk terbaik ada dari perut ternak kita. Cuma yang jadi masalah, kalau Anda nggak punya ternak, Anda akan bilang mahal. Betul nggak? Tapi kalau Anda punya, lama-lama nggak terasa, gratis. Betul? Nah ini yang harus kita mindsetnya kita bangun. Karena kalau kita nggak punya, pikirannya kalau beli itu mahal, pupuk kandang itu mahal, berat lagi, ya kan? Tapi kalau kita punya sendiri Pak, insya Allah kita nanti lama-lama nggak butuh tuh produk-produk yang bikin kita buat. Nah makanya perlu dari mindset dulu, karena nggak akan bisa instan. Nah kalaupun Anda mau menggunakan produk pendukung pupuknya, misalnya kan pestisidanya misalnya, maka gunakanlah produk yang organik. Contohnya adalah eco farming. Apa seperti eco farming? Eco farming adalah pupuk organik super aktif yang sudah dikembangkan kurang lebih 17 tahun. Dulunya berbentuk cair, tapi begitu diproduksi oleh PT BES, pupuk ini berubah menjadi briket padat. Kenapa berubah menjadi padat? Karena secara bisnis pupuk yang bagus bukan hanya butuh bagus. Buat apa pupuknya bagus kalau dipasarin nggak bisa? Contoh pupuk cair, berat Pak cair, Anda paketin pakai pos tiki JNE JNT, Anda kirim antar kota. Kira-kira pertanyaannya, ditanya nggak ini isinya apa? Cair atau enggak atau padat? Kalau cair kira-kira diterima atau ditolak? Meskipun pupuknya bagus, kalau dikirim-kirim susah, bisnisnya jalan nggak? Nggak jalan. Maka PT BES membuat perhitungan bukan hanya dari segi bagus pupuknya, tapi perlu kita pikirkan distribusinya mudah atau tidak. Dengan konsep padat seperti sekarang, eco farming itu bahkan dikirim ke luar negeri bisa. Betul? Makanya jangan heran kalau eco farming booming. Apa sudah eco farming? Kelebihan eco farming yang pertama mengandung bakteri positif, di mana di sana ada beberapa teknologi mikroba, bakteri, ya, dan cendawan dan
cendawan sebagai pengurai bahan organik. Jadi di ekofarming ini punya kelebihan, dia punya pasukan yang udah terlatih, bisa dibilang dia udah baret merah semua. Dia udah terlatih Kopassus gitu ya, Kopassus mikroba, ya, udah terlatih. Tapi sekarang ini pas lagi padat dia kondisinya ada yang tidur, ada yang lagi tidur, ada yang lagi ngelamun, ada yang lagi ngigau. Begitu nanti Anda cairkan, dia bangun dan lapar. Nah, maka Anda kasih suplai makanan dulu, nanti ada caranya. Habis itu mereka akan bekerja dengan ikhlas 24 jam tanpa Anda suruh, menyuburkan tanah kita. Asik gak? Asik. Teknologi mikroba ini luar biasa, Pak. Teknologi mikroba ini di negara-negara maju dikembangkan luar biasa. Nah, makanya ekofarming ini yang kita menggunakan teknologi mikroba, bakteri positif sebagai pengurai bahan organik. Inilah penyebabnya ekofarming bisa nyuburin tanah. Dia ada bakteri pengurai bahan organik, penambah nitrogen. Nah, ada juga di dalamnya. Nanti Pak Wawan bisa lebih fasih menjelaskannya. Kemudian yang keunggulan kedua apa? Keunggulan kedua adalah ketiga ya. Tadi pertama padat, kedua adalah mengandung bakteri, yang ketiga adalah dia mengandung unsur hara yang lengkap. Jadi kalau kita ekofarming meskipun bentuknya simpel kecil ya, tapi berisi unsur haranya lengkap. Ada unsur hara makro primer, unsur hara makro sekunder, ada unsur hara mikro. Apa ini Pak? Baca sendirilah. Susah dijelasinnya. NPK dan sebagainya, ya kan? Tanya sama petani. NPK itu apa Pak? Nggak tahu kan namanya. N itu apa, P itu apa, K itu apa, panjang namanya, ya kan? Mengandung unsur hara lengkap, sehingga apa? Nanti nutrisi untuk tumbuhan ini terpenuhi. Pak, tapi kenapa bentuknya kecil? Bukankah ini tidak akan cukup? Betul, tidak akan cukup sebenarnya. Maka jangan macam-macam bikin promosi yang overclaim. Ekofarming satu tuk setara dengan satu karung pupuk kandang. Terus dikasih gambar ekofarming, sebenarnya orang menanggul pupuk kandang. Ada kan beredar di medsos begitu. Itu overclaim, hapus. Itu nggak boleh Pak. Anda menyetarakan satu tub ekofarming dengan satu karung pupuk kandang, itu nggak boleh. Kita tidak pernah bilang itu seperti itu. Itulah disebut overclaim. Orang yang ngerti ilmu juga tahu nggak mungkin yang pupuk segini ini, betul kan, menyamai yang satu ton lagi. Betul kan? Kira-kira ada suka besar nggak itu? Pasti ada pelakunya di sini juga saya. Hapus. Jangan malu-maluin tim ekofarming. Karena yang malu nanti perusahaannya diserang netizen. Ya kan? Dibilang overclaim. Padahal kita nggak pernah ngajarin. Nggak tahu tuh ide kreatif siapa. Semoga bertahu yang bikin ide itu ya kan. Hati-hati ya. Jadi ini memang kecil, lengkap, tapi kita jangan setarakan dengan yang satu karung gitu loh. Ya. Tapi Pak, bagaimana ini bisa terpenuhi? Itu ada alasan yang lain lagi. Tapi jangan Anda samakan, karena tetap nggak bisa sama. Ini adalah bentuk teknologi mikroba. Jadi ketika dia sudah bereaksi, bakteri ini kalau sudah bereaksi, apa yang ada di tangan Anda dengan setelah dia bereaksi di tanah itu akan berubah. Yang penting lihat hasilnya, subur. Itu aja kan, seneng kan? Nggak perlu nanti tahu sebabnya, nggak usah teoritis. Misalnya saya tanya, kenapa lampu ini menyala? Apakah perlu Anda jelaskan ke orang? Kalau saya nggak perlu, saya cuma bilang, karena saya punya cakarannya Pak. Betul? Apalagi Anda ngomong sama petani, nggak usah teoritis. Nggak usah pakai jelaskan, itu terlalu rinci, ya kan? Apalagi Anda ketemu ahli pertanian, Anda jelasin, salah semua lagi ngomongnya. Ini nggak usah. Nah jadi kita sampaikan apa kelebihannya, tapi jangan dilebih-lebihkan. Kemudian ekofarming ini sudah jelas menjadi alternatif yang menumbuhkan, yang sehat dan ramah lingkungan. Kemudian dapat menekan penggunaan. Ini yang penting nih. Kalau bahasa tani kan yang dicari hemat ya. Bagaimana bisa mengurangi biaya produksi. Kenapa ini penting? Petani ini Pak banyak dirugikan. Produksinya mahal. Begitu udah ditanam belum tentu bagus hasilnya. Kalaupun dia bagus dijual belum tentu bagus harganya. Betul nggak? Kasihan nggak petani? Kasihan. Kita makan nggak pernah pikir tiba-tiba udah jadi. Betul ya? Tapi petani ini selalu rugi. Minimal kalau bisa menekan biaya produksi, minimal dia nggak rugi-rugi banget. Karena kalau mengenai harga jual itu ekofarming nggak bisa mengatur Pak.
Yang bisa mengatur itu cuma apa namanya? Bandar sama pemerintah. Betul kan? Ekofarming mah nggak bisa ngatur harga. Tapi minimal nggak rugi-rugi banget. Setuju? Setuju bantu petani? Yang setuju bantu petani kata saya. Aku sudah tanda semuanya dong. Next ini legalitasnya sudah lengkap, SK ya Kementannya, kemudian sudah tersertifikasi organik juga. Kemudian manfaat ekofarming tadi sudah kita jelaskan, intinya biar tanahnya subur, kemudian biar tanamannya tercukupi nutrisinya, dan biar petaninya juga senang karena hasilnya pertaniannya bagus, biayanya berkurang. Betul ya? Next. Nah, bagaimana cara aplikasi? Ini aplikasinya. Ada 3 cara aplikasinya, ada 3. Yang pertama kita bikin biang, yang kedua kita encerkan, yang ketiga kita semprotkan. Gambaran singkatnya gini. Ekofarming ini bentuknya padat. Balik dulu Bapak. Ekofarming bentuknya padat. Sebelum dipakai, kita bikin cair dulu 1 liter, namanya biang. Setelah cair 1 liter, kita baru pindahkan ke tangki semprot, namanya pengenceran. Setelah itu disemprotin, namanya penyemprotan. Simpel kan? Paham? Jadi teorinya simpel, cuma ini jadi kelihatan keren aja ditulis. Ada 3 cara, padahal gitu doang Bang. Ya. Dari yang padat dicairkan 1 liter jadi biang. Dari yang 1 liter diencerkan ke tangki semprot, pengenceran. Terus disemprotin, penyemprotan. Selesai. Itu caranya. Nah, catatan pentingnya adalah saat proses bikin biang. Karena kalau namanya nyemprot, petani udah tahu cara nyemprot. Betul ya petani? Udah tahu apa ya, kapan, jam berapa, udah tahu, gak usah diajarin. Ya. Tinggal kita yang bahas pembiangannya. Bagaimana cara pembiangannya? Di sini ada 2 pembiangan. Ingat ada 2 macam. Pembiangan untuk tanah, jadi untuk ekofarming untuk digunakan ke tanah, dan membuat biang untuk digunakan menyiram untuk tanaman. Jadi ini dibedakan. Saat ini kami bedakan karena menurut pengalaman, menurut yang terjadi di lapangan, ketika menggunakan biang yang sama, hasilnya tidak bagus. Nah, langsung aku ya, pelaku aku yang sudah aplikasi ngerti tidak bagusnya kenapa? Dia nggak pernah aplikasi, ya. Ya karena dia nggak pernah praktek sih, ya. Nih, ini contoh, ini biang untuk apa nih? Tanah ya, untuk tanah. Oke. Ekofarming dimasukin ke 1 liter pelarut. Anda bayangkan botol aqua 1 liter, itu aja gampangnya ya. Ekofarming masukin ke pelarut 1 liter. Isinya apa Pak? Aqua? Bukan. Itu botolnya doang. Isinya bukan aqua. Ya, botolnya doang 1 liter ya. Pakai botol lain boleh? Boleh. Ya, yang penting steril. Masukin 1 liter pelarut. Pelarutnya apa? Kalau buat tanah, Anda gunakan molasses, yang diutamakan molasses. Molasses itu apa? Nah, hasil apa namanya? Ampas apa ya? Limbah dari gula ya, gula pasir atau dari tebu juga ada. Dari molasses, atau pakai air tebu asli, atau pakai air kelapa tapi plus gula 2 sendok makan, atau air biasa plus gula 2 sendok makan. Pak, kenapa nggak ditentukan 1 jenis saja? Masalahnya di setiap tempat belum tentu ada. Contoh, ada kirim ke Amerika, ada bilang pakai molasses, pas di sana nggak ada gimana? Nggak jadi belanja, ya kan? Makanya ini yang paling bagus pakai molasses, ya, atau pakai air tebu. Kenapa ini dipilih? Karena mengandung glukosa. Ini maksudnya. Ingat, kalau buat tanah, pelarut yang 1 liter tadi pilih yang mengandung glukosa. Kalau buat ini kata kunci. Karena ini nanti gunanya buat perkembangbiakan mikrobanya. Jadi tadi mikroba yang tidur udah bangun lapar, yang tadi lapar, maka dia harus makan biar sehat dan siap bekerja. Maka nanti kita fermentasikan berapa? Ya, 3 malam. Jadi habis kita campurkan 1 liter pelarut tadi, kita diamkan dengan kondisi tutupnya tertutup rapat kurang lebih 3 malam. Tapi setiap 1 malam dibuka pelan-pelan 10 detik, jangan dibuka kencang-kencang karena akan langsung lompat tutupnya. Karena mengandung gas. Setiap semalam buka pelan-pelan 10 detik, tutup
Paham di sini? Oke, catatan. Jika akan disimpan lama itu misalnya seminggu, 2 minggu, bukan seminggu ya, 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan dan seterusnya, maka harus diberikan glukosa setiap 2 pekan sekali. Jadi cukup 2 pekan sekali ya, cukup ya. 2 pekan sekali dikasih tambahan glukosa. Misalnya 2 sendok makan tadi. Nah, semakin lama kualitas akan semakin baik untuk media tanam. Maksudnya gini, semakin lama ekofarming difermentasi, itu kualitasnya akan semakin baik untuk digunakan ke tanah. Ingat, jangan sampai hadisnya dipotong, nanti jadi hadisnya dohib. Semakin lama semakin baik, berhenti gitu kan, dipotong. Kalau digunakan untuk ke tanah, ingat dilanjutkan ya. Paham di sini? Jadi kalau buat ke tanah adalah dipakai pelarutnya yang mengandung glukosa, kemudian difermentasi 3 malam, boleh lebih, makin lama makin bagus, asal nanti digunakannya ke tanah. Setiap 2 pekan kalau mau dipelihara dikasih gula. Tapi saran saya nggak usah pelihara, nanti khawatir Anda capek pelihara bakteri, mending pelihara anak Anda aja. Ya, daripada Anda pusing ngurusin tutup botol, betul nggak? Maka tidak saya sarankan. Tapi kalau yang ada hobi silakan. Ya, next. Oke, ini contoh. Kita aplikasi ke lahan sawah 1 hektar. Sawah 1 hektar itu kita gunakan kalau ke tanah 6 Pak, bukan 1, 6. 6 tuh buat ke tanahnya dulu. 6 buat ke tanah. 6 dimasukin ke pelarut 1 liter. Pelarutnya apa? Molasses, air tebu. Ya. Nah, ini namanya biak. Kalau udah ekofarming dimasukin ke pelarut, dikocok gitu kan, udah tercampur sempurna, itulah disebut sebagai biak. Difermentasi. Berapa malam? 3 malam. Oke. Kemudian kalau aplikasi untuk lahan diaplikasikannya kapan? 5 hari sebelum tanam. Jadi tanah itu udah diolah dulu. Tanah udah diolah dulu, udah dikasih pupuk kandang dulu, gitu kan? Udah diolah dulu. 5 hari sebelum proses penanaman, 5 hari lagi ekofarming masuk dulu. Yang udah difermentasi berapa hari? 3 malam. Oke, berarti kalau fermentasi 3 malam, berarti dari hitungan dari tanam berapa hari? 8, betul ya? 8 kemudian 5 dipakai, tunggu 5 hari lagi baru penanaman. Penanaman itu berarti pemindahan ini ya, pemindahan bibit dari tempat bibit ke lahan besar. Kalau sawah itu kan ada lahan untuk bibit, ada lahan besar. Nah, dipindahkan ke situ. Itu prosesnya. Ya. Kemudian pengaplikasikannya bisa pagi atau bisa sore hari. Kemudian hindari aplikasi menjelang hujan. Benar, hindari aplikasi menjelang hujan. Aplikasikan dalam keadaan tanahnya macak-macak. Jangan sampai ngalirnya ke sawah tetangga, hilang ya farmingnya. Benar nggak? Ya, tanahnya harus airnya harus turun dulu, macak-macak dulu saat aplikasi itu, dan jangan pas hujan. Kalau pas hujan gimana? Ya pokoknya jangan pas hujan aja. Ya, Anda yang tahu lah, Anda atur sendiri. Kalau kira-kira mau hujan ya jangan dulu. Ya, diperkirakan dulu, pakai pawang lah di situ, disiapin. Next. Nah, kemudian kalau untuk tanaman kalau di padi itu kita biasa aplikasikannya hari ke-14. Min 5 tadi buat tanah, aplikasi lagi nanti hari ke-14. Habis hari ke-14 aplikasi lagi hari ke-28. Pokoknya 2 pekan. Ya. Nah, kalau untuk tanaman cukup kita nanti gunakannya 1 Pak. Ya. Pelarutnya, lihat pelarutnya beda. Jadi buat tanah dan buat tanaman ini terpisah beda. Kalau buat tanaman pakai pelarutnya urin kelinci. Urin kelincinya jangan yang baru aja keluar. Baru keluar urin langsung Anda pakai, jangan. Dijamin nanti mati teman-teman. Tapi urin kelincinya yang udah diam dulu. Yang udah diam dulu paling kali hari ya. 7 hari. Ya. Kemudian atau pakai air kelapa muda. Ingat, air kelapa muda
yang masih utuh baru dipecah, jangan yang udah ditaruh kulkas selama beberapa hari. Kalau yang udah taruh kulkas diminum aja. Segar. Ini serius ini saya nih. Ini serius. Jadi pakai air kelapa yang baru, ya. Kemudian atau air biasa kalau nggak ada air biasa aja. Oke, catatan pembuatan biang ekofarming untuk disiraman ke daun tidak boleh difermentasi dan tidak boleh ditambahkan glukosa atau gula, nggak boleh. Ini catatannya. Jadi gimana Pak bikinnya? Instan. Bikin sekarang, dipakai sekarang. Bikin sekarang, dipakai sekarang. Next. Ini contoh satu ya. Kalau buat tanah tadi kan 6. Kalau buat tanaman 1. Buat 1 hektar 1. Ada yang paham, Pak katanya 1 buat 1 hektar. Iya bener emang iya. Tapi bukan sampai panen Pak. Kan ada yang namanya 1 itu buat 1 hektar sampai panen. Bisa Pak? Bisa. Ya bisa-bisa aja. Hasilnya nggak tahu. Ya kan? 1. Nanti hari-hari berapa tadi? Hari ke-14, hari ke-28, terus hari ke. Nah, total semua buat tanah 6, buat tanamannya 4, totalnya 10. Jadi 1 hektar itu menghabiskan 10 tub ekofarming. Itu yang disarankan oleh tim. Anda mau kurangi? Boleh aja. Tapi yang kami sarankan ini, karena untuk tanah itu lebih diutamakan, ya. 1 tub plus pelarut. Ingat pelarutnya apa? Air biasa, urin kelinci, air kelapa yang baru, air kelapa muda yang baru ya. Jadi biangnya instan. Gak usah didiamin semalam 1 jam 2 jam, gak usah. Langsung 15 menit langsung pakai. Ya. Konsep secara homogen merata maksimal 15 menit, kemudian langsung aplikasikan. Kemudian bagaimana cara pengaplikasikannya, baik buat tanah maupun buat tanaman. Tadi udah jadi biang kan? Bagaimana Pak cara pengencerannya? Berapa mili Pak ukurannya? Tergantung tangkinya sebenarnya. Kalau saya nggak pernah mau hitung berapa mili, karena rata-rata petani itu makanya kan tangkinya beda-beda dan jumlahnya beda-beda. Ada yang petani bilang 10 tangki, ya kan? Ada yang pakai 10 tangki, ada yang pakai 8 tangki, ada yang pakai 12 tangki. Kenapa beda-beda? Karena ukuran tangkinya beda. Betul? Intinya gini, kembalikan ke setempat. Biasanya Bapak kalau nyirami 1 hektar berapa tangki? Misalnya 10. Kalau 10 tangki, berarti tadi yang 1 liter dia 1 liter dibagi 10, jadi berapa? 100 mili. Kalau dibagi 10, kalau petaninya bilang 12, dibagi 12, gitu aja. Sesuaikan dengan kebiasaan. Ada yang nyiram dia. Kalau Anda bilang 20 tangki, pegel juga Pak nyiram. Ya kan? Oke, paham ya? Jadi mengenai ukuran ini yang penting dibagi merata sesuai ke menyeluruh ke semua tanahnya atau ke semua tanamannya. Mau tangkinya mau 8, mau tangkinya 10, mau tangkinya 12, sesuai kebiasaan petani. Oke. Nah nanti ini ada panduan seperti ini. Kalau petani biasanya udah akal, rata-rata itu hitungannya per 2 pekan, per 2 minggu gitu ya kalau Anda tahu ya. Contoh ini padi min 5. Semua yang ada angka min 5 ini berarti buat tanah atau buat lahan. Paham? Kemudian plus 14 berarti hari ke-14. Kemudian hari ke-28, hari ke-42, hari ke-56. Ini contoh di padi, total 10. Nah di tanaman yang lain beda-beda. Ya. Nanti untuk lengkapnya ada versi lebih lengkap dari ini. Kita sudah menyiapkan buku panduan yang sekarang sudah mencapai 90% prosesnya, buku saku. Jadi itu bagaimana cara aplikasi semua tanaman ada. Kalau ini kan cuma simpelnya aja tabel. Sedangkan beberapa tanaman tidak bisa dilihat di tabel. Kenapa? Umurnya ada yang udah lebih dari 15 tahun, gitu kan? Itu pasti nggak bisa dilihat di sini, betul? Nah nanti harus pakai ya panduan khusus. Ya, tapi kalau udah hafal nggak usah pakai panduan nanti ya. Itu untuk misal-misal baru aja. Ini nanti Anda bisa lihat tabel itu di kemasan ekofarming di dalamnya. Anda buka ekofarming, di dalamnya ada brosur yang ada tabel-tabelnya itu. Ya, jangan
pakai tabel yang ada di luar kemasan eco farming. Kan ada tuh brosur-brosur yang dijual di luar. Khawatirnya karena kita mengupgrade, tim itu mengupgrade yang dijual belum upgrade. Itu aja ya. Karena ada beberapa yang kita memang berubah. Next. Kemudian bagaimana Pak kalau tanahnya kurang dari 1 hektar? Ya tinggal dibagi aja. Kalau tadi misalnya 2 tanaman 1 hektar itu 1. Berarti kalau setengah hektar berarti setengah. Kalau seperempat hektar seperempat. Dan seterusnya bagi aja sendiri. Kalau cuma 5 pot Pak, mikir sendiri aja lah. Ya masa saya suruh mikirin Anda bagi 5 pot sih Pak? Ya, Anda bisa lah perkirakan sendiri. Kalau Anda ke tanaman, ambil secukupnya. Gini, kalau lahan kan tadi 6 semuain ya. Atau kalau lahannya nggak nyampe 1 hektar, mungkin cuma 1 gitu ya, semuain. Habisin, jangan sisa. Kalau buat tanaman, kalau emang butuhnya cuma sedikit, ambil dikit. Jangan semua didiamkan. Secukupnya aja. Butuhnya 1 cendol ya kita biarkan 1 cendol, gitu kan? Kalau 1 kan tadi bisa 1 hektar, betul nggak? Ya kalau cuma 5-4 ya Anda ngambil aja sedikit. Jangan Anda bikin diam semua. Nanti sisanya diapain, bingung Anda. Karena sisanya itu judulnya udah difermentasi. Betul nggak? Kalau ada sisa, ada diamkan, namanya apa? Udah jadilah fermentasi. Kalau udah fermentasi, khawatir Anda lupa disiramin ke daunnya. Yang terjadi adalah tanya yang udah praktek. Kuning, layu dan sebagainya. Nah itu sebenarnya karena kurang tepat cara aplikasinya. Nah kenapa itu kok bisa kuning Pak? Nah nanti Pak Wan akan menjawab nih. Kenapa kok bisa kuning ya Pak kalau difermentasi? Apakah eco farming ini nggak cocok ke daun? Ya dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa lihat next. Terakhir ya, warning kalau kita aplikasi eco farming, 1 jangan salah tadi bikin biang untuk tanah dan untuk tanaman. 2 tangkinya pastikan jangan pakai tangki yang biasa buat nyemprot pestisida atau nyemprot obat. Ya, herbisida, insektisida. Jangan pakai itu, pakai tangki yang lain yang steril. Tangki baru lebih bagus. Semoga punya modal buat beli tangki. Kalau saran kami pakai tangki baru lah. Tulisannya eco farming ditulisin sendiri. Pakai spedol, ya. Kemudian kalau aplikasi dengan pupuk lain itu jangan dicampur. Memang sebenarnya bisa dicampur, cuma khawatir namanya orang awam daripada dia nggak ngerti ilmunya, mending jangan dicampur. Memang ada beberapa yang boleh dicampur, ada beberapa yang tidak boleh dicampur. Untuk amannya kami katakan jangan dicampur. Karena ini saya tahu awam. Kalau kita bilang boleh nanti diikuti, akhirnya boleh gitu kan. Kemudian kalau mau aplikasi pakai pupuk lain, kan kita tetap sarankan menggunakan pupuk lainnya bisa 25%, betul ya? Atau pakai 50% gitu, boleh nggak Pak? Boleh. Atau kalau nggak pakai yang lain boleh Pak? Boleh juga. Tapi ada catatan, kalau Anda mau nggak pakai pupuk lainnya, Anda harus penuhi kebutuhannya. Minimal Anda harus sedia pupuk Anda. Kalau pupuk Anda nggak ada, eco farming masuk, pupuk lainnya nggak mau, nah ini khawatir. Khawatir kenapa? Nutrisi tidak tercukupi. Tapi kalau ada pupuk kandang, karena eco farming ini teknologi mikroba bakteri, pupuk kandang itu diolah sama eco farming, gitu loh. Maka pasangan eco farming yang sejati adalah pupuk kandang, gitu ya. Nah kalau nggak ada, maka mau nggak mau pasti bapak ibu harus tetap pakai pupuk lain, betul nggak? Jangan nggak pakai, udah pasti nutrisi kurang. Kalau pakai gimana Pak? Maka ada jeda 7 hari. Misalnya tadi hari ke-7 pakai pupuk lainnya, tapi cukup pakai 25%, gitu kan? Hari ke-14 pakai eco farming. Selang-seling aja. Sehingga apa? Biaya yang biasanya untuk membeli pupuk lainnya itu 100%, Anda hanya pakai 25%. Sebagiannya pakai eco farming dan Anda hitung-hitung, insya Allah ada pengurangan biaya. Dan hasilnya tetap bagus, ya. Jangan langsung nggak pakai apa-apa juga, kecuali Anda yakin tanahnya itu bagus tanpa pupuk yang lain pun udah bagus. Anda yakin, karena mungkin di sana unsur haranya banyak, warna tanahnya udah hitam subur gitu kan, misalnya. Kemudian kayaknya ini banyak kotorannya di sana udah biasa pakai kotorin tiap hari gitu kan. Jadi
ini nutrisinya udah bagus, Pak, nggak usah pakai pupuk yang lain juga. Ya udah, kalau Anda yakin, Anda dicoba dulu sambil Anda amati beberapa hari. Kalau perkembangannya bagus, berarti memang bagus. Kalau diamati ternyata setelah beberapa hari perkembangannya kayaknya kurang bagus, nah Anda harus mulai ambil langkah, ambil sikap. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sisanya silakan Anda bertanya. Nanti tentunya bukan ke saya, tapi ke tim konsultan kita, yaitu Bapak Wawan Nusman, seorang praktisi pertanian. Beliau berpengalaman lebih dari 10 tahun menangani pertanian, berbagai macam pertanian dan mengolah pertanian terpadu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Wawan Nusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang banyak buat Pak Agus. Apa kabar? Apa kabar? Bebes? Ekonomi? Tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bismillah sirri wa yassir wa datam lisani wa perjalanan pertanian kita, ini saya sering update perkembangan pertanian ini sebetulnya di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi ketika negara-negara lain setelah masa lockdown, karena masa pandemi ini berpengaruh terhadap segala tatanan yang ada. Negara yang katanya tadi eksportir terbesar untuk Indonesia, karena Indonesia itu mesranya dengan Vietnam. Vietnam negara kecil yang punya 3 varietas padi bisa mengekspor jutaan ton ke Indonesia. Kira-kira Indonesia negara agraris malu nggak? Jelas malu. Makanya konsep utama dalam membangun sebuah negara itu bukan kekuatan alutsista atau alat perang, tapi adalah kemandirian pangan. Bahkan di situs Kementan itu ada, pertanian itu kan jantung ketahanan sebuah negara. Gonjangannya sebuah negara itu bukan dilihat dari permasalahan politik, tapi urusan perut intinya itu. Setuju nggak? Karena selain tugas manusia itu untuk beribadah, tugasnya adalah untuk memenuhi hak hajat hidupnya. Maka ada istilah buang apa? Buang hajat. Ya itu, hidup itu untuk itu. Nah kemudian tatanan-tatanan yang ada, negara-negara yang Allah takdirkan di gurun pasir pun mereka bisa mengadakan yang namanya ketersediaan pangan. Mereka berpikir bagaimana caranya negara yang tandus tidak ada unsur hara di sana, tapi bisa menciptakan kekuatan pangan terbesar di dunia. Ethiopia yang sering saya ceritakan ranking ke berapa karena negara termiskin setelah dipegang oleh Israel itu masuk ke urutan ke-9 pertaniannya. Jadi yang namanya perkebunan anggur di Ethiopia itu sekarang sudah canggih duplikasi di Israel. Kita di sini tidak berbicara Zionis atau apa-apanya, tapi paradigma kita kalau berpikir pertanian itu dijadikan nomor 1, maka di situ akan ada kekuatan. Nah kemudian jika ada pertanyaan, Indonesia ini berapa? Masih di atas 51-52, terus berputar di situ. Ketika orang lain sudah menerapkan teknologi, mulai dari benih, pupuknya yang ramah lingkungan, pengendalian hama dan penyakitnya ramah lingkungan, semuanya ada teknologi. Di Indonesia masih ribut pasal urusan pupuk urea. Betul nggak? Itu fakta. Di sini kita tidak mengkritik siapa-siapa, karena kalau kita mengeluarkan energi negatif, itu akan kembali ke kita sendiri, betul nggak? Makanya sudah itu urusan kita yang penting gimana caranya sekarang terus tetap mengedukasi petani, karena petani itu adalah pahlawan atau penyangga tantangan negara Indonesia. Mereka wajib atau layak tersenyum. Jadi kalau bahasa Sunda itu tani itu bukan kari daging ngumpul. Ada yang sudah Bapak petani ya. Dagang kari utang. Nah ini semua, inilah yang terjadi ketika bertani itu sudah lepas dari konsepnya yang ketiga ini ya.
ilmu pengetahuan, modal, dan market. Itu permasalahan pertanian Indonesia. Tadi yang Bapak yang punya awal datang pertama, ada video tadi pertanian negara maju, bisa dilihat. Kira-kira ada tengkulak nggak di sana? Ada nggak? Nggak ada. Sekecil negara Taiwan saja, tengkulak bagaimana cara membunuhnya kira-kira? Jadi ternyata konsep dalam menata pertanian itu kita tidak bisa sendiri-sendiri, minimal berjamaah di PTBS minimal. Ilmu pengetahuan bisa di-upgrade, belajar. Karena pertanian itu tidak instan. Tadi Pak Nulis menyampaikan, kita saking semangatnya nih, masalah eco farming, ternyata di prospek itu dosen S3 pertanian. Jadi diketahui kalau salah. Jelas. Nah makanya ilmu pengetahuan silakan upgrade semua. Kalau kurang paham bisa ditanyakan. Nomor saya 24 jam. Kecuali tidak dijawab sedang tidur. Kemudian yang kedua modal. Hati-hati modal nih. Modal itu kalau pertanian jangan utang. Apalagi ada unsur riba di pertanian. Kok Pak bisa tahu saya petani saya? Jadi kalau ada unsur riba dalam kita nanam budaya pertanian itu jelas. Karena riba itu umumnya apa? Haram. Makanya PDBS akan memberikan solusi sebagai perusahaan yang ikut serta membantu umat terbebas dari utang dan riba. Tepuk tangan buat PDBS. Yang ketiga market. Sejago-jagonya petani kalau dikasih harga murah tetap dia lemes. Betul nggak? Makanya kunci keberhasilannya dalam pertanian menatap yang 3 kelemahan ini yang ada di Indonesia, ilmu pengetahuan, modal dan market harus berjamaah. Contoh di KDB kebun durian berjamaah itu lahan observasi eco farming untuk tanaman keras. Di situ ada kebun durian samping. Kebetulan saya konsultan di sana dan setiap pekan saya harus ke sana dan training pun ada di sana, training lanjutan setelah dasar eco farming ini. Durian Nusantara baru berjalan hampir 1 tahun, itu pasarnya udah nemuin Pak. Jadi kita membebaskan lahan 1,4 hektar itu tujuannya untuk mengobservasi kekuatan eco farming ini sampai di mana? Untuk tanaman keras. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan kita beli lahan, bonusnya durian lokal. Jadi ketika diikat baru menggantung itu pasarnya udah ada, udah nungguin. Jadi ditunggu pasar dari mana? Dari jamaah kita, dari tim kita. Bagaimana caranya kita urungan sampai bisa punya tanah itu untuk daripada dicaplok oleh pihak luar. Jadi mohon maaf saja, pihak luar itu membeli tanah itu udah, bayangkan satu orang asing yang dari luar, orang luar, dia mau memegang pribumi satu orang, kemudian dia bisa mengkondisikan lahan. Jadi lahan itu dibeli dengan harga tinggi, tapi si penggarapnya itu dipersilakan untuk menggarap dan hasilnya nanti dijual lagi ke yang pembeli. Tapi pembelinya orang asing, orang luar, tapi sertifikat dipegang. Itu yang terjadi sudah banyak di daerah-daerah. Jadi artinya membeli secara paksa yang penting jadi milik. Nah itu yang terjadi, karena kita sering gerilya di mana-mana. Ternyata lahan kita itu kecuali di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak ada kepemilikan. Nah itu yang terjadi pertanian. Nah kemudian eco farming ini adalah sebuah terobosan teknologi mikroba, teknologi biofertilizer. Kalau mendengar biofertilizer berarti ingatnya apa? Agen hayati. Ada agen hayati yang di dalamnya itu mengandung mikroba berupa bakteri dan cendawan pengurai bahan organik. Jadi subjek pelakunya itu adalah eco farming. Selain tadi mengandung 300 unsur yang dibutuhkan tanaman. Kekuatannya itu adanya di bahan organik sebagai objek untuk diurai. Nah, sedangkan objek yang di lahan itu kita tidak bisa memastikan. Pak kok bisa di sana eco farming 100%? Berarti kesimpulannya bahan organiknya tercukupi ideal sehingga kita tidak membutuhkan lagi pupuk organik. Tapi Pak di sana nggak bisa 100% ini dibandingkan dengan pupuk kimia sintetis kok jauh. Bisa mempercepat umur panen itu sudah terbukti. Jadi padi ditanam berbarengan varietas yang sama tanpa eco farming. Di sini sudah mekar, pengisian bulir, malai, di sini belum mekar. Nah, itu percepatan. Kemudian
bisa merestoratif kesuburan tanah, meningkatkan unsur hara tanaman, meningkatkan imunitas, itu keunggulannya. Tapi kelemahannya harus tahu. Pak, kok disebutkan kelemahannya? Tahu nggak kelemahannya? Apa? Bahwa kandungan NPK pada eco farming supaya izin edar keluar harus diminimalisir di bawah 5%. Siapa yang berbuat seperti itu? Pemerintah. Ya, itu regulasi dari negara. Jadi izin edar eco farming supaya keluar itu harus ditekan di bawah 5%. Itu suatu kelemahan, harus disadari oleh semua. Jadi jangan sampai begini, ada yang prospek, saking semangatnya, semua tanaman pakai ini bagus semua, tanpa pestisida pun, tanpa apapun, cukup satu ini saja, nanti ternyata ekspektasi tidak sesuai. Karena spesifikasi eco farming ini tadi, selain mengandung unsur hara, mengandung teknologi mikroba berupa bakteri dan cairan penguripan organik, tapi kandungan NPK kecil. Makanya kalau, nah kemarin sahabat kita Anes di Pandeglang, itu ada videonya ya, tembus sampai 11 ton. Ternyata kita harus menyimpulkan kenapa harus bisa tembus 11 ton. Pertama, benihnya varietas unggul baru. Insya Allah doakan PTB sebentar lagi, insya Allah ya doakan punya benih berkualitas terbaik di dunia. Sebelum ke pertanyaan, kemudian eco farming pun nanti pangsa pasarnya yang selama ini, ketika kita sudah punya tanaman bagus, kemudian ada serangan hama, masih di pangsa pasarnya diberikan kepada kapitalis pestisida kimia sintetis yang tadi tidak ada ampun. Ada foto-foto yang banyak korban. Karena setelah revolusi hijau ini berlanjut sampai sekarang, yang diuntungkan itu adalah yaitu produsen pestisida kimia itu. Artinya apa? Artinya mereka itu berjualan tapi tidak tahu dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, makanya doakan juga PTB sebentar lagi akan memiliki agen hayati untuk mengendalikan semua jenis tanaman yang ada di budidaya kalian petani, dan itu teknologinya pertama di dunia. Doakan. Dari mana? Dari agen hayati juga. Jadi agen hayati ini ketika diaplikasikan pada tanaman, nanti akan masuk ke dalam sistem metabolisme tanaman, masuk ke dalam sistem enzimatik tanaman, di situ akan berkembang di dalam meristem tanaman. Kemudian ketika ada hama makan, udah pasti mati. Itu dahsyat. Antara biofungisida, bakterisida, dan insektisida satu kesatuan, dan itu tidak akan saling mematikan. Bahkan kandungannya pun nanti kita akan sampaikan semua. Apa saja agen hayati yang terdapat di dalamnya? Salah satunya adalah bakteri termofilik, bakteri ekstrim yang hidup di daerah panas. Disebut archaea, itu artinya bakteri ekstrim yang hidup di suhu panas. Nah, kemudian Gliocladium, Pseudomonas, kemudian Doparia bassiana, itu komplit semuanya ada. Jadi setiap seminar nanti saya tidak akan mengarahkan lagi menggunakan Trichoderma bikin sendiri. Tidak usah lagi menggunakan Bintaro bikin sendiri. Karena Bintaro itu bersifat toksik atau berbahaya untuk kitanya. Kalau ini bagaimana Pak? Ini aman. Kita yang aplikasikannya aman. Tapi hama apapun kalau sudah nempel, karena sifatnya kontak lambung kalau dimakan tanaman yang sudah diaplikasikan, kemudian sistemik itu masuk dalam jaringan. Di situ ibarat vaksin, tanaman seperti divaksin. Dan insya Allah itu teknologi itu belum dimiliki oleh negara manapun. Jadi kita tetap berusaha untuk mendampingi eco farming itu. Tetap kita nanti disebutnya, kita tidak mengadopsi nama pestisida lagi, tapi agen hayati mengenali hama dan penyakit tanaman. Tinggal tunggu saja tanaman lainnya. Ya. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab dari sebelah sini dulu. Ini Bang John dulu ya? Ya, Bang John dulu. Ya, silakan Pak. Begini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sangat tertarik dan sangat agung lah Pak ya. Saya pada produk ini. Apakah ada upaya dari kami sendiri untuk kita bawa ke Kementerian Pertanian misalnya dengan
Itu saja. Ya. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Ya, jawabannya yang itu. Jadi eco farming ini izin edar itu keluar tanggal 20 Januari 2020. Baru 1 tahun lebih, 1 bulan setengah lah ya. Eco farming ini sudah mulai banyak dipinang orang dan dipertimbangkan oleh orang lain. Termasuk kemarin kita ketemu dengan penanggung jawab kelapa sawit yang punya pejabat negara yang punya relasi ke Menteri Pertanian. Ya kita laksanakan mengalir saja. Jadi banyak para petani yang sudah merasa terbantu dengan adanya eco farming. Jadi kalau Bapak bertanya sebetulnya permasalahan pupuk di Indonesia itu seperti apa sih kok sampai tidak ada? Saya sampaikan ya. Pertama, permasalahannya subsidi pupuk itu sudah dicabut. Meskipun ramai lagi, ditambah lagi subsidinya di rapat DPR. Itu faktanya subsidi sudah dicabut dan dialokasikan ke yang lain. Karena subsidi dicabut, akhirnya pupuk yang subsidi yang ada itu menghilang. Artinya dia apa? Ditimbun banyak orang. Makanya petani itu tidak merasakan, dan itu yang terjadi seperti sekarang. Makanya eco farming ini hadir meskipun pupuk itu tidak ada, tetap masih bisa berjalan. Dengan satu tub ini bisa mengcover 1 hektar, karena memang tadi pupuk yang tadi disebutkan tadi itu semuanya sudah tahu, tapi tinggal kitanya saja sebagai misalkan pejabat negara masih perhatian terhadap petani. Karena pemerintah itu terjun itu hanya sebatas membantu petani, hanya sebatas memberikan subsidi terhadap pupuk saja. Nah, masalah persiapannya itu tidak ada. Nah, makanya kita terus berbuat saja, pelaksanaan air mengalir, bagaimana caranya eco farming ini tetap target tepat ke sasaran para petani. Karena petaninya selama ini merasa terbantu. Kenapa saya rekomendasikan tadi ada urin kelinci? Setiap hasil sekresi makhluk hidup, sekresi itu hasil keluar baik itu feses ataupun urin, itu mengandung yang namanya senyawa amonia NH3. NH3 dirubah menjadi senyawa nitrit, nitrit dirubah menjadi senyawa nitrat yang O2. Nah, itu yang diserap oleh tanaman. Makanya ketika diaplikasikan eco farming ini dengan didampingi hanya sebatas dengan urin saja, cukup 2 liter per hektar, itu responnya luar biasa. Karena kita sudah punya teknologi mikroba ini yang siap kebutuhan nitrogen di udara itu siap ditamat, diambil. Karena dengan pengadaan nitrogen dari jenis urea sendiri itu setelah kita simpulkan ternyata bulir padi yang kita makan selama ini itu mengandung residu nitrogen sintetis yang berbahaya untuk kesehatan tubuh kita, yang disebut penyakit degeneratif tadi, menurunnya fungsi organ tubuh manusia. Nah, hubungannya dengan pertanyaan Bapak, sudah Pak, sudah, cuman kan itu pilihan, silahkan gitu kan. Bahkan sekarang ada informasi bukan hoax ya. Awal musim kemarau, bulan 8, bulan 9, Indonesia terancam krisis pangan. Silahkan baca artikelnya itu. Para ahli sudah memprediksi. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita tidak punya fondasi yang kuat terhadap pertanian ini. Dan sekarang dipastikan sudah tidak ada impor lagi, karena Vietnam pun sekarang untuk pemenuhan negaranya sendiri. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakukan sekarang? Ya silahkan terus mengedukasi petani bagaimana caranya pupuk tidak ada kesempatan menyampaikan. Tadi karena memang kekurangan NPK eco farming ini dibatasi kecil di bawah 5%, maka banyak yang untuk mendampingi NPK ini salah satu dari urin kelinci. Kemudian kotoran ternak. Bapak Ibu harus tahu semua ya, bahwa konsep ilahiyah setelah saya pelajari, pertanian itu tidak bisa dipisahkan dengan peternakan. Ada di tampilkan. Jadi dalam konsep ilahiyah itu fal yang diinsan ila fahmi, maka setiap manusia memperhatikan makanan. Jadi makanan yang kita buat itu harus halal thayyiban atau ta'amun thayyib. Nah, di situ bagaimana cara penyediaannya
diproses. Ternyata partner setianya petani itu adalah peternakan. 36 kali disebutkan dalam Al-Quran, peternak itu adalah bagian daripada sunnah dan harus punya. Nah ini konsepnya. Jadi kalau Bapak Ibu mempromosikan eco farming, ini konsepnya. Kalau yurid insan bilang to'ami, hendaklah setiap manusia memperhatikan makanan. Jadi makanan yang kita atau petani yang petani produksi itu hendaknya terbebas dari yang namanya residu bahan-bahan kimia berbahaya. Dari para harus memberikan analogi. Siapapun yang berkunjung rumah saya berikan racun supaya tidak pusing. Tubuhnya seperti ini sama. Ternyata penyediaan pangan aktual untuk hajat hidup manusia itu perintahnya adalah fal yang jurut misalnya atau amin. Hendaklah setiap manusia memperhatikan makanan. Bagaimana cara proses mengadakannya ini. Makanya kita dengan tidak adanya pupuk, kemudian tetap penggunaan pestisida tadi kita tekan, karena ini konsep dasarnya. Sampai di situ bagaimana caranya pengadaan pangan ini? Anak sobat masuk Allah turunkan hujan dari langit, itu adalah air dunia. Sumasa pernah ada bumi dibelah itu diolah, dicampur. Kemudian Fangbat nafiya haban, wa inna bawa korban, wa zaituna warna karena ayat ini turunnya di timur tengah, ditemukanlah zaitun dan kurma. Ujung ayatnya adalah mata laku marianamikum, supaya kamu dan binatang ternaku senang. Ternyata kekuatan pertanian itu adanya di peternakan. Makanya kalau baru mendengar pertama ayat pertanian ini surat Abasa, jangan disangka Rasulullah tidak bertani dulu. Yang tidak bertani itu adalah kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu adalah pedagang, pengusaha, saudagar. Tapi kaum Ansor yang di Yastrib di Madinah itu adalah petani semua. Sampai sekarang hasil karya terbaik Rasulullah adalah hasil pertaniannya apa yang tahu? Kurma apa? Kurma aja itu hasil karya tangan Rasulullah. Kurma terbaik di dunia. Harganya paling mahal sampai sekarang. Nah ini. Jadi Bapak itu ya, gambarannya seperti itu. Oke, dibuka lagi. Ya, sebelah situ ya. Silakan. Tadi cukup dipahami tentang kadar yang minim Ya. NPK. Saya bisa paham dengan nitrogen. Ya. Masih bisa dirangsang dengan proses genetifikasi tadi. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika P dan H dengan kadar sekian itu minim sekali, mengingat P dan H itu unsur dalam makhluk. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari brosur, di situ kita masih boleh merekomendasikan kebutuhan pupuk anorganik itu tetap masih boleh digunakan 25%. Dengan menghilangkan 75%, insya Allah kita sudah meminimalisir dampak penggunaan pupuk dan pestisida. Jadi 25% itu harus dipakai. Kecuali kalau kita punya teknologi peternakan untuk melengkapi kekurangannya ada pada eco farming ini. Jadi 25% itu bisa cara ngitungnya nggak? Ya, seperempat. Misalkan gini, kita punya tanaman padi, biasa dipakai pupuk anorganik 250 kg Ponska, kemudian 150 kg urea, 100 kg SP36. Semuanya kali seperempat saja, kali 0,25. Berarti 250 dibagi 0,25, 62,5. Itu ya, 62,5. 150 dibagi 4, 35 ya, 35. Kemudian 100 untuk SP36. Nah, 25 kilo cukup segitu saja. Nah, kita aplikasikan sisanya tadi penggunaan pelaburan udin kelinci itu bisa membantu. Nah, karena eco farming inilah yang tidak eco farming ini kan perlu disampaikan motor penggerak pertanian berkelanjutan di Indonesia. Motor penggerak pertanian berkelanjutan di Indonesia yang akan menekan dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk anorganik yang secara tidak bijaksana. Jadi kita tidak terlalu fanatik, tidak usah pakai, tidak. Artinya penggunaan pupuk anorganik ini kita tekan seminim mungkin.
Sudah barangnya susah, kita tekan lagi. Karena tujuannya untuk apa? Tujuannya tadi meminimalisir kerusakan yang diakibatkan dari penggunaan pestisida anorganik dan pestisida kimia. Maka 20% itu wajib dipakai. Kalau untuk padi silakan aplikasikan di hari ke-7. Kalau untuk tanaman-tanaman hortikultura berupa yang lain bisa diaplikasikan sesuai dengan jadwal fase vegetatif awal. Setelah layak untuk dipupuk silakan. Nah selanjutnya ekofarming. Seperti itu ya. Ya, mulai sebelah sini. Ya, belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak dari Makassar. Oh iya. Pertama, mohon maaf karena saya termasuk pelaku overclaim. Karena dari tiba-tiba saya mau bergabung. Saya tahu yang pertama dulu itu 1 box ekofarming berbanding 6 sak buku karungan. Dan ini yang saya duplikasikan. Dan alhamdulillah hari ini saya datang. Semoga tidak berlanjut. Nah, jadi pertanyaan saya pada 3. Enggak apa-apa, enggak. 3 aja. 3 aja. Ya. Nanti lebih lagi. Yang pertama Pak, kadang di lapangan teknisnya itu banyak yang bertanya ketika sudah menyemprot curah hujan tinggi, banjir, dan lain segala macam perlakuannya seperti apa? Ya. Terutama di sawah dan terutama yang kedua, fokus di aplikasi sawit yang paling baik itu fokusnya seperti apa? Maksudnya ekofarmingnya fokusnya berapa, tambahan hidup lainnya berapa? Terus yang terakhir, soal pestisida nabati yang bisa digunakan sebelum launchingnya produk nabati. Ya. Jadi aplikasi ekofarming tadi ada 3 tahapan: pembiaran, pengenceran, dan aplikasi penyemprotan. Nah, ditanyakan efektivitasnya ini ketika aplikasi media tanam atau ke tanaman. Kalau media tanam, setelah kita aplikasikan terjadi hujan setelah 3 jam itu aman. Bakteri sudah mulai bekerja. Makanya kenapa kondisi sawah itu harus macam-macam? Tahu macam-macam nggak? Tidak tergenang dan tidak kekurangan air. Banyak lah gitu ya. Nah, kemudian kalau aplikasi ke media ke tanaman atau ke daun itu paling tidak 1 jam kena hujan aman. 1 jam. Nah itu jadi kita harus hindari menjelang hujan. Ya. Jadi pertama tadi 3 jam ke media tanam, setelah itu kena hujan aman. Kalau ke tanaman minimal 1 jam. Dan aplikasinya tidak boleh ketika terik matahari. Kenapa? Karena stomata tertutup, mulut daun tertutup. Waktu idealnya adalah jam 7 sampai jam 9, maksimal jam 10. Kalau mau menjelang maghrib jam 17 atau jam 18 beres, hasilnya bagus itu. Karena tanaman pun ada waktu tidurnya, ada waktu makannya. Nah, kita harus tahu psikologis tanaman. Terkadang petani tengah hari nyemprot, stomata sedang tertutup, dikasih nutrisi tanaman terbaik, tetap nggak ngaruh. Jadi nutrisi ekofarming ini bisa masuk ke dalam tubuh tanaman melalui 2. Pertama, ujung manis akar, yang kedua melalui stomata mulut daun di bawahnya, di bawah permukaan daun. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua, aplikasi sawit Pak, untuk pembuat sawit yang paling baik seperti apa? Anda bisa ditampilkan. Ya. Aplikasi untuk tanaman keras, ya. Kalau yang dari slide itu ada, yang tadi ada di halaman belakang. Nah, untuk aplikasi ke tanaman keras berupa sawit, ya. Kalau kita mengaplikasikan ekofarming, kemudian diencerkan dalam 200 liter air, tapi sebelumnya dibiarkan dulu minimal 3 malam. Kemudian aplikasikan 200 liter itu untuk 1 hektar 143 tanaman. Itu ada kenaikan tetap. Cuman 2 kilo rataan bobot tandan dari 1 bulan sampai ke 6 bulan. Nah, tapi ada cara dahsyat. Nah, ini bisa dibaca. Jadi tahapan pertama untuk pengendalian sawit, yang pertama adalah buat piringan dulu. Piringan, lihat piring, sekitar piringan itu harus bersih. Coba kalau melihat kebun sawit seperti ini, kira-kira nyaman nggak?
Nah, terkadang petani sawit sekelas yang punya pejabat-pejabat pemerintah punya tim ahli pertanian. Ketika kita datang, itu kebun sawit itu kayak sarangnya babi hutan. Kadang ada cerita miris seorang pekebun dimakan ular sanca karena ya tadi sanitasinya tidak diperhatikan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam penggunaan ekofarming, kunci keberhasilan ini dulu. Sanitasi kebersihan lingkungan di sekitar kebun sawit. Seperti ini. Kita harus agak iri terhadap Malaysia. Malaysia itu sekali panen tanam buah segar. Jadi kalau tanaman sudah menghasilkan, kalau ketika dipanen itu yang didapatkan itu 12 ton minimal. Itu Malaysia. Di kita dapat 2 ton aja udah pada senang daripada nggak dapat. Nah ini tahapan pertamanya adalah buat piringan di sekitar pohon. Pastikan piringan bersih dari gulma dengan radius 3 meter dari papan pohon. Pengendalian gulma antar pohon hingga bersih. Pruning pangkas batang yang kering. Jadi pengendalian gulma antar pohon, kemudian pengendalian gulma itu tuh ada yang tahu gulma nggak? Hah? Kemarin ikut training ya. Jadi gulma itu belum tentu lembut. Kita nanam padi, tumbuh genjer, gulmanya apa? Genjer. Kita nanam genjer, tumbuh padi, gulmanya apa? Padi. Tapi pun gulmanya dapat 10 ton. Padinya ini mau dipertahankan nggak? Jadi gulma itu tumbuhan yang tumbuh tidak di sawit yang ada pohon-pohon paku, tumbuhan paku. Nah itu gulma itu harus dibersihkan semua. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga adalah pruning, pangkas batang-batang yang tidak produktif. Nah setelah dipangkas sudah kelihatan bersih. Saya tidak rekomendasikan bahwa pengaplikasian ekofarming itu harus melalui biopori. Jadi cukup ditebar saja di sekitar piringannya. Nah setelah bersih, aplikasikan dolomit 1,5 kg saja. Tahu harga dolomit berapa? Kalau beli banyak murah, cuma 1.500 sampai 2.000 untuk 1,5 kg saja. Ditebar di sekelilingnya. Setelah terkena hujan, baru kita sudah mempersiapkan biang sebelumnya. Pembuatan biang ekofarming ini, satu tub ekofarming kita biangkan dulu dengan air kelapa atau air perasan tebu tadi, cukup 2 sendok makan. Kemudian simpan di pada botol fermentasi 3 malam. Setiap 24 jam buka. Nah kemudian nanti nutrisinya. Nah ini cara pembuatan nutrisinya. Siapkan drum kosong ukuran 200 liter, masukkan 30 kg pupuk kandang. Jadi dengan 30 kg pupuk kandang, kita punya teknologi mikroba ekofarming ini, itu bisa mengcover 1 hektar 200 liter ya, dicampur dengan 200 liter, itu hasilnya dahsyat bisa di atas 3 kilo. Dari tadi yang biasanya kita menggunakan hanya sebatas pengenceran 200 liter air biang saja, biang ekofarming dalam 200 liter air, itu di rata-rata 2 kilo tidak lebih. Tapi kalau kita punya teknologi ini, ekofarming teknologi mikroba, bahan bakunya cukup di 30 kg saja, itu bisa mengcover 1 hektar 200 liter ini 1,5 liter per pohon. Cara pengaplikasiannya menggunakan tangki sprayer, disemprotkan sekelilingnya. Itu tembus sampai 3 kilo rataan bobot tanam 3 kg lebih. Nah makanya saya rekomendasikan yang pertama, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat itu masing-masing setiap 1 bulan itu 2 tub yang dipakainya. 2 tub yang dipakainya kan bulan pertama 2 tub, bulan kedua 4 bulan setelah mengaplikasi ekofarming ini dibutuhkan 8 tub untuk 1 hektar. Bulan kelima, misalkan tidak ada pupuk kandang pakai jangkos, bisa nggak? Janjang kosong, bunga jantan yang tidak jadi kan? Nah itu bisa direndam supaya unsur kalium. Nah makanya bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 itu cukup ekofarming 8 tub. Bulan kelima kita masih menggunakan NPK cukup 1,5 kg saja per pohon. Jenis grower, bawang mutiara maupun grower boleh. Karena rekomendasi dari produsen kita masih boleh menggunakan untuk perkebunan itu 25-50%.
Nah, bulan kelima, bulan keenam itu tidak ada lagi aplikasi penggunaan pupuk anorganik maupun pupuk eco farming. Jadi semuanya disiram atau ditabur di sekitar piringan tanaman. Bulan ke-6 tidak ada, bulan ke-7 ada pengulangan lagi seperti bulan semester pertama. Jadi dibutuhkan eco farming itu untuk 1 tahun cukup 16 ton dan 3 kg pupuk anorganik berupa mutiara atau grower. Saya hitung-hitung tetap jauh lebih murah dibanding pekebun kelapa sawit itu nyampe 7 sampai 8 juta. Nah, kita masih ditekan di 4,5 sampai 5 juta. Tapi hasilnya dahsyat. Hasil rata-rata berapa? Ya tadi ada kenaikan di 3 kilo. Nah, ini hasil uji kita di lahan akan kita bawa ke pusat penelitian kelapa sawit dan akan dijadikan nanti parameter penggunaan eco farming terhadap perkebunan kelapa sawit. Nah, ini seperti ini aja. Jadi bisa dilihat di situ F1 itu bulan pertama, F2 bulan kedua. Ya, jadi kita hitungannya 1 bulan itu cukup 2 tub eco farming. Kemudian bulan kelima injak P1 itu penggunaan pupuk anorganik sebanyak 1,5 kg per pohon. Kemudian bulan ke-6 tidak ada aplikasi. Bulan ke-7 adalah pengulangan semester pertama. Jadi dihitung itu dibutuhkan eco farming 16 tub eco farming. Kemudian pupuk anorganiknya cuma 3 kg saja per pohon. Ya. Nah, itu kemarin dianalisis dihitung-hitung itu ternyata di angka 4,5 sampai 5 juta maksimal. Tapi hasilnya, jadi karena parameter ini tidak bisa dilihat, jadi seperti ini. Saya pernah melihat mitra saking militansinya kuat. Jadi ada kandang buah segar sawit 60 kilo, kemudian disimpan di dalam troli, ada foto eco farmingnya. Nah, itu pengusaha tidak butuh seperti itu, hati-hati. Yang dicari itu adalah perataan bobot tandang ketika sudah diaplikasikan eco farming. Parameternya kontrol yang tidak pakai. Silakan buktikan, itu 3 kilo. Makanya ini ada pilihan. Kalau kita mengaplikasikan hanya sebatas 1 tub eco farming, dalam 200 liter air dicampur, disiram-siram begitu saja 1,5 liter per pohon, itu 4 kilo. Silakan pilihan. Nah, hasil observasi kita di Kalimantan Barat, di Pekanbaru, nanti akan kita sertifikasikan terhadap lembaga yang berwenang. Jadi kita sudah punya observasi sendiri, tinggal sertifikasinya saja. Nah, ini tadi kalau kita ingin di atas 3 kilo seperti itu. Karena kemarin, jadi perlu saya sampaikan, kelapa sawit ini yang namanya ucapan pejabat negara itu berpengaruh. Kenapa di Kalimantan bisa tembus sampai 2.000 per kilo tanam buah segar? Di Sulawesi berapa? 1.500. Kemarin di Pontianak beberapa bulan yang lalu itu nyampe 2.000. Karena gara-gara apa? Ya tadi ucapan pejabat itu berpengaruh. Jadi akan dijadikan apa namanya? Ya, B100. Jadi sawit mau dijadikan bahan bakar. Nah, sekarang turun lagi nih, itu namanya. Tapi yang kita tidak ada kepentingan ranah ke sana. Yang pasti, yang penting hasilnya bagus dulu aja. Kalau hasilnya bagus, insya Allah pasti untung. Mudah-mudahan apa namanya masa pandemi ini cepat berlalu lah, ya. Karena memang petani ini yang dinantikan itu sebetulnya bukan mencari untung, tapi harga yang wajar gitu, baik di perkebunan, kemudian di mana saja. Terkadang kita miris. Harga tomat itu yang namanya tomat itu perawatannya luar biasa. Tapi ketika pasar sudah menentukan karena di situ terjadi yang namanya apa namanya? Oversupply. Nah, di situ harga tomat cuma Rp500. Kira-kira gimana perasaannya? Kita nggak bisa berbuat banyak karena butuh pasar tadi ada tengkulangnya. Ya. Kalau untuk halaman di sawit, Ecoderma itu bisa diatasi dengan ekofarming. Ya, permasalahan sawit itu adanya yang paling utama itu penyakit yang berupa serangan
cendawan Ganoderma. Jadi Bapak Ibu kalau ke perkebunan kelapa sawit, ada kelapa sawit seperti yang kena herbisida tuh, yang kuning-kuning. Nah itu adalah Ganoderma yang sudah menginfeksi yang namanya ujung meristem akar dan akhirnya seperti yang mau mati kan. Itu Ganoderma. Nah makanya doakan. Kalau sampel sudah ada untuk agen hayati tadi dan itu terbukti bisa mengatasi Ganoderma. Nah sampel itu sudah kita sebar. Dan salah satu syarat untuk uji efektivitas ini kita sudah adakan untuk produk PTBS ini ya, Agen Hayati ini sudah kita sebar di beberapa daerah ekstrim di Indonesia. Contoh di daerah dataran tinggi Dieng itu bisa sampai minus di bawah 0 derajat dinginnya itu. Nah itu kita aplikasikan Agen Hayati untuk pendamping eco farming ini seperti apa kinerjanya. Kemudian daerah panas di Pelabuhan Ratu itu kalau cuaca ekstrim, badai dari Australia itu bisa mematikan kelapa sawit, itu pengaruh karena cendawan. Nah itu kita sudah siapkan sampel-sampel di situ. Kalau Agen Hayati milik PTBS ini sudah lulus uji efektivitas itu dan insya Allah sudah mengarah ke sana, maka inilah produk terbaik di Indonesia minimal. Ini kalau ada apa-apa silakan untuk informasi training pertanian terpadu yang diadakan di KDP juga di sini sumber informasinya. Ya cukup. Ya. Kalau dengan kelapa atau katakan kami ada dua kan, dua kurma. Jadi kira-kira apa jenisnya sama? Gimana Pak? Kurma. Oh kurma. Ya, tadi kan ini kelapa sawit kan. Sedang menanam kurma dua ini sekarang tahun kelima. Ya. Di daerah mana? Di Sumedang. Sumedang. Mau dijadikan wisata atau? Minta doanya aja mungkin untuk lain. Monggo jadi alhamdulillah kamu sampai juga ya. Bibitnya dari mana Pak? Kita sendiri. Untuk jaringan. Oh dari. Apakah mesinnya sama? Jadi Ya. kalau Jadi untuk aplikasi eco farming di tanaman pangan, palau hijau, hortikultura itu kita konversi ke tanaman padi. Nah kalau untuk tanaman perkebunan tanaman keras kita konversi ke kelapa sawit. Jadi hampir sama semua Pak. Yang membedakan aplikasi eco farming dan pupuk anorganik setiap komoditas tanaman keras itu yang membedakan itu penggunaan pupuk anorganiknya. Seperti kopi. Kopi itu kalau diaplikasikan disamakan dengan kelapa sawit yang tadi itu tidak akan sesuai, tidak akan balance. Maka untuk kopi itu dibutuhkan yang PKN cuma 350 gram saja. Itu untuk kopi. Kalau kurma itu satu kelas dengan palmain, palem-paleman ya. Kurma, kemudian kelapa sawit itu masuknya ke yang tadi. Begitu pula pengendalian agen hayatinya pun dosisnya 2 kali lipat malah Pak. Kalau untuk tanaman seperti Ganoderma tadi itu. Jadi sama Pak prinsip. Jadi untuk panduan kelapa sawit ini bisa diaplikasikan untuk tanaman keras apapun. seperti duren apa Pak? Sama duren. Termasuk tanaman perkebunan berupa teh itu panennya 2 pekan sekali. Aplikasikannya pakai urin kelinci saja 1 liter 1 tub. Setiap 2 pekan aplikasikan 1 tub untuk mengcover 1 hektar. Sedikit Pak. Apakah tidak Di bisa? daun. Sedikit Pak. Ya. Apakah tidak bisa pakai urin-urin lain selain daripada urin kelinci itu Pak? Kan sudah saya sampaikan. Lalu ada apa tadi yang di pembiaran untuk daun. Urin awan juga bisa. Pembiaran untuk daun yang baru panggil topik. Kenapa dipilih urin kelinci? Karena Allah takdirkan kelinci itu adalah punya nitrogen senyawa nitrat naik 2,72 kandungan nitrogennya Pak. Bisa dilihat di sini 2,72 itu pada kelinci dewasa yang membawa. Nah, kuda, sapi, manusia itu masih 0, sekian. Jadi kalau kita punya 100 kilo urin itu
itu 2,72 kandungan nitratnya 2,72 kilo. Kalau dikonversi ke kilo, maka urinnya direkomendasikan. Sapi boleh silakan. Cuma jangan sampai kita memberikan urin ini masih dalam kondisi baru keluar. Itu bisa mematikan tanaman. Akhir. Sebelah sini ya. Tadi mana? Ibu. Nah. Agak lama. Terus yang kedua ada juga pertanyaan tadi itu kan selama ini kita memakai pestisida ya Pak ya. Kan tadi dikatakan bahwa untuk sebaiknya dengan memakai alat support baru. Apakah dengan alat support yang bekas pestisida dicuci bersih misalnya Pak? Apakah masih sama hasilnya? Terima kasih. Ya, perlu disampaikan dulu ya. Eco farming ini bisa semua jenis tanaman. Saya kelompokkan tanaman di pertanian secara garis umum itu ada 5. Pertama, tanaman pangan, tanaman yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai tanaman pokok. Contohnya padi, jagung, sorghum. Kalau ada sebagian orang yang makan sorghum, beras sorghum, gandum. Nah itu tanaman pangan. Yang kedua ada tanaman palawija, tanaman pangan tapi yang second yang keduanya. Umbi-umbian, singkong, talas, kentang, ubi jalar, termasuk kacang-kacangannya, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau itu masuk dalam palawija. Yang ketiga adalah tanaman hortikultura. Apa itu hortikultura? Semua jenis sayuran, jenis buah-buahan, dan jenis tanaman hias. Jadi tanaman hias itu masuknya dalam hortikultura. Yang keempat adalah tanaman perkebunan. Cirinya adalah hasil produksinya itu hasil produksi tidak bisa langsung dikonsumsi. Kelapa sawit, kopi, coklat, karet, tepung, tembakau, pala, apa lagi? Lada, teh, cengkeh itu masuk tanaman perkebunan. Yang kelima tanaman kehutanan, hutan tanaman industri. Nah termasuk saya tadi. Jadi untuk tanaman keras mulai dari nursery, kemudian main nursery atau di persemaian yang sudah yang sudah agak besar, itu aplikasinya tetap. Nah makanya aplikasi eco farming ini kita harus tahu dulu luasannya dulu. Jadi kalau kita punya tanaman dalam skala kecil itu cukup. Rumus awal eco farming itu kan bobot per volumenya itu 30 gram di dalam 1000 mili, betul nggak? Nah, 30 gram dalam 1000 mili dengan 3 gram dalam 100 mili